Apa sih yang melatar belakangi Pak Didi atau Haji Didi Bukhari, Bang Odong untuk maju dalam apa langkah konkret untuk menuju apa komitmen saudara tentang darurat narkoba yang ada di daerah kita? Mungkin lu lebih tertarik untuk mendengar konsep, apakah Pak Haji Didi punya konsep? Sekarang kalau bicara tentang independen, saya punya pengalaman Bang saya. Jadi saya sebetulnya bukan orang yang ingin berlayar. Saya sudah pernah berlayar. Saya sudah pernah ke lautan. Saya sudah pernah ikut bagaimana merasakan gelombang. Jadi bukan di sini saya ingin ada istilah uji ombak, uji gelombang, tidak. Saya sudah pernah ikut dan pernah main. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 20 Rebo 2023, saya menyatakan sikap politik bahwa saya akan siap mengikuti kontestasi politik Pilkada 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kehadiran teman-teman, rekan-rekan media pada hari ini di KP Host ini. Mungkin ini momentum saya ingin menyampaikan sesuatu yang ada dalam pikiran dan keinginan saya. Pertama, saya ini mencoba menarik histori. Kita bicara tentang 78 tahun Indonesia merdeka. Dari 45, 1945, 2023. Kemudian masuk pada wilayah Lusong Utara. ISO ini sudah 71 tahun kita menjadi kabupaten. Jadi sejak tahun 52 kita menjadi kabupaten. Waktu itu Amuntai. Kabupaten Amuntai sekarang menjadi Kabupaten Lusong Utara. Ada perubahan nama kabupaten. Bahkan kita HISU itu sudah melahirkan 2 kabupaten baru sebetulnya. Jadi sejak tahun 62-63 kita sudah memekarkan 1 kabupaten, yaitu Tabalong, Tanjung. Nah sekarang merupakan wilayah produktif pertambangan dan hasil alam. Kemudian kita juga tahun 2022 atau 2023 itu kita memekarkan lagi 1 kabupaten, yaitu Kabupaten Balangan. Nah artinya apa? Sudah 2 kabupaten itu memekarkan atau melahirkan kabupaten-kabupaten baru. Nah, jadi melihat hal tersebut, kami punya suatu keinginan, punya cita-cita besar yang tentunya tidak mungkin bisa terwujud tanpa dukungan semua pihak. Jadi hari ini saya akan menyampaikan sikap politik saya terhadap apa yang berkembang selama ini. Orang mengatakan saya pasang baliho, kemudian aktif di medsos. Untuk apa itu? Nah hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini tanggal 20 Rebo 2023, saya menyatakan sikap politik bahwa saya akan siap mengikuti kontestasi politik Pilkada 2024. Jadi ini pernyataan sikap secara personal, tentu non partai politik, belum partai politik, non struktural, struktur. Jadi ini satu hal yang bersifat pribadi. Inilah sebetulnya cita-cita besar saya. Nah, jadi kemudian proses yang masih panjang
memberi kesempatan kepada saya secara pribadi dan mungkin nanti dibantu oleh banyak kan untuk tetap aktif terus untuk mengejar atau mendekatkan suatu keinginan yang tadi saya sampaikan. Ya mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Sikap politik kita akan berkembang mungkin dengan tanya jawab. Apa yang mungkin bisa disampaikan, ditanyakan atau ada masukan, silahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didi Bukhari. Jadi seperti hal yang sudah bisa kita dengar secara jelas dan tegas menjawab mungkin berbagai pertanyaan di benak kawan-kawan, rekan-rekan, sahabat sekalian. Bahwasanya hari ini secara pribadi saya sudah memastikan diri ikut siap atau berkonsentrasi pada pilkada tahun 2024. Baik, karena hari ini ada kawan-kawan wartawan, mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan pertanyaan terkait dengan statement si hari ini. Waktu dan tempat beri kesempatan. Pak Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan diberikan kepada kami pada Banjarmasin. Apa sih yang melatar belakangi Pak Didi atau Haji Didi Bukhari, Bang Odong untuk maju dalam pilkada di 2024 ini, dan apa targetnya gitu Bang ke depan, posisi Agung 1 atau Agung 2. Ya. Terima kasih dari Radar. Terima kasih Pak Akbar dari Radar Banjarmasin. Jadi begini Pak Akbar, yang melatar belakangi tadi saya berkeinginan untuk maju atau ikut kontestasi politik pilkada serentak 2024. Yang pertama itu tadi ada ya kegelisahan bersama terkait tadi kita sudah melahirkan 2 kabupaten, sementara kita kabupaten induk yang sampai hari ini artinya kita belum bisa puas dengan keadaan baik sektor pembangunan, kemudian sumber daya manusia, kemudian sektor-sektor lain termasuk pendidikan politik mungkin yang juga masih perlu kita perbaiki. Kemudian ini sama sebetulnya latar belakang keinginan besar ini sama dengan teman-teman juga yang berminat. Tujuan utamanya itu membangun daerah baik. Kemudian yang kedua terkait tadi dengan posisi, mungkin saya belum bisa mengatakan tegas apakah saya posisi mulai 1 atau mulai 2. Karena apa? Tadi di depan saya sampaikan bahwa proses politik kan masih panjang, masih 1 tahun 2 bulan kalau tidak salah menuju November 2024. Jadi dalam proses itu bisa saja nanti, artinya dengan proses politik itu bisa saja saya juga di Amuntai 1 atau justru di Amuntai 2. Tapi yang akan menegaskan itu pasti nanti setelah legislatif para partai politik selesai, maka akan adalah nanti tahapan-tahapan yang diatur juga menurut undang-undang, itu ya terwenang adalah KPU. Jadi itu baru. Jadi intinya saya tetap maju kontestasi politik karena. Terima kasih. Mungkin yang lain. Ya, untuk tadi berkaitan dengan tanggapan soal latar belakang dan target beliau, bahwasanya juga ini harapan besar lagi untuk bisa mengaktifkan diri untuk bagaimana Komisi Pembangunan dan Sumber Daya Air. Kemudian kalau soal targetnya nomor 1 atau nomor 2, nomor 1 2, itu melihat dinamika karena ada proses, tapi jelas bisa jadi dia bisa akan memetakan bagaimana mungkin pilihan nomor 4 berdasarkan kondisi nasional berkembang selanjutnya. Baik, pertanyaan berikutnya silakan orangkan. Pada sehat, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kami sebagai penggiat sosial kemasyarakatan tentunya mengapresiasi atas pernyataan Pak Haji Didi Bukhari untuk ikut berkompetensi di Pilkada HSU 2024. Karena memang menurut undang-undang
semua warga itu punya hak untuk dipilih dan dipilih. Terlepas nantinya apakah melalui jalur partai atau independen. Namun yang menjadi pertanyaan kami pada kali ini adalah apa langkah konkret untuk menuju ke sana. Dan yang kemudian kira-kira apakah melalui partai atau melalui jalur independen. Ya mungkin ini saja yang dulu dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusyan. Kalau ditanyakan tadi langkah konkret, tentu dengan saya bicara menyatakan sikap hari ini itu suatu gambaran bahwa konkret dan komitmen saya akan ikut kontestasi politik Pilkada serentak 2020 dan proses-proses yang sudah berjalan. Nah, artinya masih ada waktu juga kan, kita akan terus berproses. Itulah nanti langkah-langkah konkret untuk menuju ke proses itu. Kemudian berikutnya tadi terkait dengan apakah lewat partai politik atau independen. Sekarang kalau bicara tentang independen, saya punya pengalaman Pak saya. Jadi saya sebetulnya bukan orang yang ingin berlayar. Saya sudah pernah berlayar. Saya sudah pernah ke lautan. Saya sudah pernah ikut bagaimana merasakan gelombang. Jadi bukan di sini saya ingin ada istilah uji ombak, uji gelombang, tidak. Saya sudah pernah ikut dan pernah main. Jadi yang kedua, tidak menutup kemungkinan karena partai politik juga diatur yang lebih utama kan, yang diatur sahnya orang untuk bisa calon pada proses pilkada tersebut. Seumpamanya dengan menggandeng partai politik memenuhi standar ambang batas yang ditentukan oleh KPU. Jadi tentu saya nanti akan jawab lagi nanti pada saat proses berjalan apakah nanti akan lewat partai atau independen. Jadi keduanya memungkinkan Pak Rusyan. Insya Allah kembali saya tegaskan komitmen saya ikut Pilkada 2024. Mungkin itu Pak Rusyan. Baik, pastinya tanggapan Pak Didi terkait dengan langkah konkret berkaitan dengan proses ke depan. Tidak mau sampaikan juga apapun yang Sidin lakukan lah bahasa kita bersatu ini itu bagian dari tahapan-tahapan dan langkah-langkah yang dilaksanakan. Buat bentuk metode, media dan apapun yang beliau gunakan itu mungkin yang dari bagaimana beliau proses diri mengambil sikapkan bisa menjadi salah satu kandidat ya potensial bisa bertarung. Soal pilihan tadi apakah di partai politik atau independen, secara pribadi beliau bisa katakan pernah pengalaman ikut independen, walaupun mungkin belum berjodoh, belum sampai kadarnya, tapi yang jelas itu menjadi pengalaman besar bagi beliau untuk bisa mencermati nanti juga di Pilkada 2024. Kemudian berkaitan dengan partai politik, saya rasa Pak Haji juga sudah melakukan komunikasi politik juga, walaupun nanti siap tahun lebih konkretnya dilihat pada hasil pemilu legislatif di bulan Februari. Saya pikir itu mungkin tambahan-tambahannya. Mungkin ada lagi kawan-kawan yang ingin disampaikan sekali satu orang lagi. Wah, silakan. Bapak Ibnu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Narun datang sini, ini diskusi menarik. Jadi walaupun saya tertarik dengan pola yang ditawarkan oleh Pak Haji Didi. Pola yang ditawarkan oleh Pak Haji Didi untuk melakukan diskusi pada siang inilah, dan diskusi di dalam rangka juga menyatakan sikap beliau ke depannya. Turun hendak lebih detail bertanya lah dengan sampai selama ini mohon maaf ya, orang mencalonkan diri untuk duduk sebagai penguasa gitu, tapi tidak pernah menawarkan konsep ke depannya itu. Kalau mau ini anggaplah Pak Haji Didi sekarang bisa bertarung lah, karena prosesnya masih panjang, tapi belum hendak skip proses itu. Anggap Pak Haji Didi sudah bisa bertarung nanti. Apa yang Pak Haji Didi bisa tawarkan terhadap sekarang di hulu Sungai Utara ini potensi alam
kita tidak ada, tapi kita tetap harus maju, tapi kita tetap harus membangun, kita harus tetap produktif. Jadi kan selama ini orang jadi pemimpin itu dalam pengamatan Ulun secara pribadi kadang-kadang tertinggal atau terskip untuk menawarkan program. Kita kan sekarang butuh program bagaimana menata pemerintahan dengan baik, bagaimana menata lahan sekarang yang kita miliki, potensi-potensi yang kita miliki. Mungkin lu lebih tertarik untuk mendengar konsep, apakah Pak Haji Didi punya konsep? Apa ya Pak Haji Didi? Terima kasih, kira-kira itu saja yang bisa Ulun pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tanggapi tadi ada pertanyaan Pak Itno, sekaligus juga itu sebagai masukan buat saya. Memang modal awal daripada keinginan saya untuk maju di Pilkada 2024 itu, saya memaknai ada beberapa hal. Pertama, tentang mau itu saya punya niat, punya keinginan, kemudian punya komitmen. Yang kedua, ilmu itu ya pengetahuan, kemudian hal lain yang berkaitan dengan wawasan, kemudian pengalaman dan lain-lain. Jadi yang ketiga itu adalah mampu. Jadi mampu itu mampu mental, kemudian spiritual, kemudian juga kesehatan, anggap kasih sehat, kemudian juga kos politik. Jadi insyaallah kita 3 hal itu gambaran pertama. Yang kedua tadi tentang konsep. Jadi begini, saya tidak pernah berubah karena saya paham HSU itu 85%, 89% adalah rawa, merupakan air yang menggenang. Jadi kami pernah juga waktu di masa dulu 2012 kita kembali ke HSU, pernah saya mencalonkan diri waktu itu bersama-sama dengan paket Pak almarhum Pak Sadila. Jadi saya menawarkan rawa produktif. Jadi rawa produktif itu saya sangat yakin karena Tuhan memberi kita geografis alam yang terbentang, wilayah itu adalah sumber daya air yang banyak, yang melimpah. Kenapa tidak kita kelola dengan istilah rawa produktif? Jadi pemahaman saya sejengkal pun rawa itu harus menghasilkan. Jadi memberi manfaat kepada masyarakat, memberi manfaat kepada semua pihak. Jadi begini Pak, kita melihat 10 tahun ke depan, kabupaten-kabupaten sekitar kita itu merupakan daerah penghasil pertambangan. Kemudian tentu karena bentang alam itu sudah terubah, pasti pertanian, perikanan, dan perkebunan akan sulit diwujudkan di sana, terutama pertanian sebagai bahan pokok kita untuk hidup. Nah kemudian setelah berpikir lagi kita dengan adanya EKN, kita akan menawarkan konsep bahwa HSU sebagai penyangga pangan nasional, regional, bahkan kita menjadi swasembada. Dengan 89% rawa tadi, kita mengolah Pak Ibnu dengan tata kelola air, istilah itu. Jadi konsepnya tata kelola air, bagaimana kita menormalisasi sungai-sungai, kemudian kita membuat sungai-sungai baru, sodetan, kemudian kita membuat pintu air, tanggul, karena saya punya pengalaman buat tanggul untuk perkebunan. Jadi itu memungkinkan tadi rawa itu untuk diolah untuk menjadi rawa yang produktif. Jadi sumbernya adalah pertama kita sumber perikanan, yang kedua sumber pertanian modern, yang ketiga peternakan dan jasa. Nah jadi kalau itu infrastruktur itu digarap, betul-betul konsep itu dilaksanakan, karena beberapa periode kepemimpinan yang lalu juga saya tahu rawa makmur, sebenarnya tidak berbeda, tapi saya tidak ambil kata makmur. Kenapa? Itu kata yang sangat subjektif mau didapat, karena makmur itu kan sama dengan kata puas, tidak ada ujungnya. Siapapun tidak bisa menghasilkan kemakmuran itu sampai di mana. Nah jadi saya ingin rawa produktif. Jadi kita menguatkan pada sektor pertanian,
kemudian peternakan, kemudian perikanan. Nah, sumber-sumber itulah dengan membangun tanpa merusak alam, membangun tanpa merubah struktur atau bentang alam. Kemudian kita membangun dengan kearifan lokal. Jadi membangun dengan kearifan lokal, geografis kita. Jadi mungkin Pak Ibnu itu garis besar yang bisa saya, tapi bisa dilihat pada podcast saya yang sudah rilis. Kemudian mungkin ke depan saya akan gaungkan apa yang menjadi buah pikiran dan gagasan saya. Mungkin itu Pak Ibnu sebagai ini garis besarnya. Jadi terkait teknis kan mungkin banyak orang yang lebih memahami itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindakan di tahun las. Wah, menarik berarti hari ini dengan pernyataan sikap memancing apa istilahnya tanggapan. Dapat Pak Opi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang disediakan. Adapun pada pernyataan sikap Pak Haji Didi pada hari ini, saya salah satu tokoh pemuda di desa saya ingin mendengar pernyataan sikap Pak Haji Didi mengenai darurat narkoba yang saat ini melanda daerah kita, yang mana kita ketahui Hulu Sungai Utara adalah salah satu kabupaten pemasok dan pemakai narkoba terbesar di Kalimantan Selatan. Nah, seandainya doa sampean diijabah oleh Allah untuk menjadi pimpinan di daerah kita, apa komitmen saudara tentang darurat narkoba yang ada di daerah kita? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bihi atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi kalau terkait dengan komitmen terhadap penggunaan obat-obat terlarang narkotika, pertama saya punya organisasi yang namanya Gepinta. Jadi selama ini kita tetap konsisten dan komitmen. Jadi tidak hanya mungkin beberapa saat ini, sudah puluhan tahun kita menjadi sebetulnya aktivis anti narkotika tersebut. Jadi kita pernah melawan bandar besar. Kemudian yang tadi Pak Pi katakan itu benar. Itu juga kita pernah bicarakan di podcast kita, baik siapa yang memainkan itu, kemudian siapa yang berperan, itu sebetulnya itu sudah kami sampaikan kepada yang berwenang, tentunya sampai ke tingkat BNN, Badan Narkotika Nasional Pusat. Jadi sudah kita sampaikan, kita juga sudah koordinasi dengan BNK, juga koordinasi dengan pihak-pihak lainnya. Insya Allah, kalaupun apa yang diinginkan masyarakat itu, bandar itu harus dapat. Kalau hari ini pun bandar itu tidak bisa ditangkap, minimal kita persempit ruang gerak. Artinya kalau dulu kesempatan orang untuk jual beli itu bebas, kalau kita semua peduli, ya tadi Pak Piji mungkin sebagai tokoh pemuda di desa, kemudian ada rekan-rekan di organisasi lain. Nah, kalau kita semua kompak, kita punya kepedulian, kita mau berbagi informasi, laporan, maka saya pikir ruang gerak mereka itu akan jauh lebih sempit dan akan sulit memasarkan barang itu. Sambil kita menyampaikan kepada pihak-pihak keluarga, orang tua kita, atau ke anak-anak kita, ke toko-toko masyarakat yang tadi Pak Pi katakan, ini menjadi edukasi, artinya memberikan pendidikan, pemahaman bahaya narkoba itu sendiri. Jadi insya Allah tidak diragukan Pak Pi, saya sudah aktif di situ dan mungkin banyak jejak digital yang bisa dilihat peran kita di sana. Dan saya komitmen, kalau saya tadi dijabah, artinya Abu Lajat, saya usahakan itu sekecil-kecil kalau bisa zero, nol narkoba di ISO. Dengan kemampuan kita, kekompakan kita tentunya. Tidak mungkin juga saya akan bekerja sendiri, tapi saya ajak semua untuk terlibat untuk menolak itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak sahabat sekalian. Itu beberapa hal yang beliau tanggapi terkait dengan sebuah on beberapa tahun sekalian atas
pernyataan sikap beliau pada hari ini. Mungkin kira-kira sebagai gambaran informasi bahwa apa yang beliau sampaikan hari ini adalah momentum awal untuk melangkah lebih tegas, lebih jelas dan konkret ke depan, bahwa sudah ada satu visi tujuan yang ingin beliau upayakan untuk diwujudkan, dan mudah-mudahan kita bisa selalu berkolaborasi bersama dan upaya itu mewujudkan apa-apa yang menjadi pemikiran di dasar tadi bisa dilaksanakan, termasuk apa yang ditanyakan terakhir tadi soal komitmen, kemudian yang paling tadi soal apa saja konsepnya, secara garis besar bahwa tantangan ke depan sudah ada nih di kepala beliau nih. Ya kita lihat ke depan ketika itu terjadi, terwujud, kita ingin buktikan bahwa proses itu akan beliau selesaikan satu persatu. Mungkin Yusuf kita hari ini terima kasih banyak atas kehadiran kalau sahabat bertahan yang penting dan saran segala pendapat masukan silahkan disampaikan ke beliau. Sekali lagi terima kasih. Kami sebagai pengantar kegiatan hari ini mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan salah hilap. Kawan-kawan yang belum ada jawaban, monggo silahkan dipesan. Di atas setelahnya ini sampai aja lagi. Tapi pokoknya sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.